ajukan oleh Pak Kadus melalui kesranya diketahui Pak Kades, kami terima setelah TKSK memverifikasi. Jadi Pak Camat sudah data yang real, beliau baru menandatangani. Dan kami sudah ada grup esra kecamatan. Ketika Bapak membutuhkan Pak Martono, silahkan di grup sampaikan. Kami akan fasilitasi. Ketika Bapak Camat tidak memungkinkan memberikan layanan itu secara langsung, kami kasih kesra bisa membantu. Jadi tidak ada yang kami hambat. Tetapi dengan catatan verifikasi itu memang real bahwa masyarakatnya layak menerima bantuan sosial. Cuma catatannya Pak, ketika data itu masuk data DBKS setelah diinput oleh operator SIP NG, itu tidak serta-merta akan mendapatkan bantuan sosial. Jadi hanya sebuah media awal kita lalui. Kalau masalah memperoleh bantuan sosial itu ada sistem dan mekanisme yang mengikuti. Jadi ketika nanti warga itu mendapatkan bantuan berarti masuk kuota verifikasi oleh kementerian. Jadi bukan kami yang menentukan. Jadi Bapak Ibu hanya memberikan pintu masuk data melalui desa. Karena data itu tidak serta-merta dari data DBKS, ada dari data BPS yang 5 tahun sekali infonya akan diakomodir oleh kementerian, disesuaikan kelayakannya. Jadi ketika ada warga yang dapat, kemudian saya usulkan data DBKS tapi tidak dapat, ada data yang mungkin dipadukan sehingga muncullah data ini yang kita terima. Tetapi kesalahannya ketika saat ini diberikan kesempatan untuk mengakomodir kembali data baru, Bapak Ibu tidak melakukan. Artinya Bapak melakukan hari ini, hasilnya tidak di hari ini, mungkin di tahun berikutnya masyarakat Bapak akan menerima bantuan sosial. Itu harapannya. Maka Bapak Ibu ketika memproses masyarakat mengajukan data DBKS, Bapak tidak memberikan penyampaian Bapak akan dibantu oleh pemerintah. Tidak. Bapak sudah mendapatkan fasilitas peluang bantuan sosial, tetapi melalui verifikasi kementerian yang nantinya waktunya kita tidak bisa menentukan. Tetapi secara administrasi kita sudah melakukan. Keliru, karena sudah ada contoh kasus ketika ada bantuan masuk, kemudian yang bersangkutan ketika dicek di data DBKS tidak ada namanya ada, linknya berbeda, bantuan itu dikembalikan. Itu resikonya. Ketika masyarakat yang layak dia dapat bantuan nanti Indonesia Pintar, anaknya bisa meraih beasiswa dari kampus dapat. Ketika dicek data DBKS tidak ada, itu pun akan menjadi permasalahan baru. Jadi data DBKS itu adalah data pendukung terrealisasinya bantuan sosial. Jadi memang kewajiban Bapak RT, Pak Kadus untuk memberikan layanan itu. Artinya silakan selaku perangkat lihat masyarakat yang Bapak pimpin itu memang layak dan tidak. Jadi tidak serta-merta nanti setelah hari ini kesalahan Esra, tidak. Berarti kesalahan itu berjalan ke bawah. Karena hari ini sudah kami sampaikan, kami sudah menyampaikan bahwa RT, Pak Kadus silakan mulai surat ini sudah kami kirimkan di awal Januari. Seharusnya sudah tidak lanjut. Tetapi kami kesini hadir menegaskan memverifikasi bahwa kami sudah tidak menindaklanjuti dan Kesra beserta perangkatnya melalui penanggung jawab Bapak Kades itu benar-benar melaksanakan. Seperti itu maksud kami hari ini. Jadi data itu tahun berikutnya tidak 101 lagi, harusnya sudah dalam verifikasi, sudah dalam pengajuan, ada akomodir data baru. Demikian maksudnya. Dan hari ini kami hadir lengkap, ada TKSK, ada PKH. Jika Bapak Ibu selaku perangkat ada pertanyaan, kami siap melayani. Tetapi jika ada pertanyaan yang khusus ternyata kami belum memahami, itu akan kami carikan solusi dan akan kami sampaikan melalui Kesra. Kemudian masalah sinergi itu sudah ada
Grupnya juga sudah ada pembimbing dari kabupaten. Jadi jika ada kesulitan silahkan berkoordinasi di grup tersebut. Kemudian satu titipan kami Pak, untuk mengamankan semua karena ini data krusial tentang bantuan sosial ini sifatnya krusial Pak, penting kemudian bisa bermasalah. Jadi tolong secara aturan, secara administratif Bapak benar-benar rapi. Ketika ada data pengajuan silahkan inventaris arsipnya, karena kami ketika menerima data apapun sekarang berkaitan Kesra ataupun yang lainnya itu harus 2 langkah. Jadi sampai di kecamatan akan tertinggal 1 arsip. Jadi kalau sampai warganya kesulitan dan bolak-balik kembali, berarti Bapak tidak menyampaikan ke masyarakat. Setelah dari Pak Martono itu berkas harus dikopi. Kami melayani 2 tanda tangan. Kalau memang kondisinya lupa ya terpaksa kami suruh kopi setelah tanda tangan. Karena kami harus ada pelaporan. Tahun ini kami ada pelaporan khusus setiap kegiatan kami PDF kami laporkan dalam kinerja ASN. Mungkin itu pun akan turun ke perangkat desa. Maka untuk membagi ilmu bahwasanya semua perangkat sama seperti kami, staf kecamatan harus menguasai semua bidang. Karena tidak mungkin sama juga aturannya karena ada reposisi rolling dan refreshing. Jadi memang harus setiap apapun kegiatan yang berskala tingkatnya desa diturunkan program dari kecamatan dan kabupaten, semua perangkat tahu, tidak mau tahu itu keliru. Karena itu akan bergulir, mungkin Bapak hari ini kasih Kesra, kemudian Bapak kasih pemerintahan. Kalau sudah ada sifatnya refreshing, Bapak akan memegang sebuah tanggung jawab yang baru. Sama seperti kami. Kami mungkin nanti ada di tempat ini, tapi nanti kami harus siap di tempat yang berbeda. Maka kewajiban perangkat desa menguasai semua program yang ada, memahami sehingga program apapun bisa sampai ke masyarakat dan Bapak menyampaikannya tepat. Bukan justru sebagai perangkat membuat politik baru. Jadi Bapak tidak tahu informasi, kemudian masyarakat bertanya, Bapak memberikan jawaban yang justru memunculkan konflik. Kalau itu tidak ada lagi ke depannya ya Pak. Apalagi RR ini saudara semua. Mudah-mudahan tidak ada konflik, tidak ada masalah apapun, karena satu saudara jarang ada kepala desa memimpin hampir 99% masyarakatnya Hindu. Jadi mudah-mudahan tidak muncul yang salah, muncul konflik. Kalau PBB Pak, mudah-mudahan kami Rejo Binangun saja 1 minggu ada yang hadir membawa perangkat, membawa ketok pajak.